guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan ceritain lagi tentang horor, tapi kali ini horor yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau kalian udah lihat di judul, kalian pasti udah tahu. Yaps, betul, Si Manis Jembatan Ancol. Jadi kisah ini katanya kisah nyata. Ini kan film, kisah nyata yang difilmkan. Kalian tahu kan kalau Si Manis Jembatan Ancol ini ada filmnya. Jadi filmnya itu ada 2 di tahun 90-an sama di 2019 kemarin. Oke. Sebelumnya kalian harus wajib banget subscribe sini. Kayak kalian harus subscribe, kalian juga harus like, kalian juga harus komen, kalian juga harus share ke teman-teman kalian, oke? Oke, kita lanjut aja. Jadi aku bakal ceritain dulu, Si Manis Jembatan Ancol ini ada 2 versi. Jadi aku bakal ceritain dulu versi pertama, dan nanti aku lanjut versi kedua, terus nanti aku bakal ceritain juga tentang pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah lihat si Manis Jembatan Ancol ini. Nah, jadi kalau yang di versi pertamanya itu di abad 18, Jakarta itu pun namanya belum Jakarta, masih Batavia. Ada seorang gadis yang bernama Mariam. Jadi si Manis ini namanya Mariam. Nah, Mariam ini usianya masih 16 tahun. Jadi si Mariam ini tewas terbunuh di kawasan dekat Ancol. Gimana sih kenapa dia bisa dibunuh di situ gitu kan? Jadi awalnya dia ini bekerja di rumah seorang pedagang tua yang sangat kaya raya. Tapi pedagang ini tuh udah punya istri. Cuman dia tuh tertarik sama si Mariam. Akhirnya dia melamar si Mariam dan ngajak si Mariam itu untuk nikah ya kan. Cuman karena si Mariam tahu dia tuh cuma dijadikan selir, jadi akhirnya si Mariam ini menolak. Dan Mariam ini kabur dari rumah untuk menghindari si majikannya ini. Cuman di tengah pas dia melarikan diri ini, si majikannya ini udah tahu lah ya kan. Jadi dia nyuruh anak buahnya untuk mencari si Mariam. Akhirnya si Mariam ini ditemukan di deket Ancol gitu lah. Habis itu kan majikannya ini cuma nyuruh untuk si Mariam itu dibawa pulang lagi gitu lah ya kan. Dicari Mariam suruh bawa pulang. Tapi orang ini malah memperkosa si Mariam. Jadi akhirnya si Mariam ini dibunuh sama orang itu. Karena orang tuh takut, jadinya orang tuh membuang jasadnya si Mariam ini ke jurang dekat kawasan Ancol itu. Jadi dulu tuh belum jembatan Ancol ya. Jadi dibuang. Jadi akhirnya si Mariam ini ditemukan sudah tewas di situ. Lanjut yang versi kedua. Nah, kalau di versi kedua ini berada di abad 19, yaitu sekitar tahun 1817 gitu. Jadi namanya itu Siti Aria. Kalau tadi itu kan Mariam, ini Siti Aria. Siti Aria ini tinggal bersama ibunya. Nah, ibunya itu namanya Emper atau Emper gitulah bacanya kan tinggal di suatu pavilion milik orang kaya. Ketika si Mariam ini memasuki usia remaja, si majikannya ini jatuh hati sama dia. Nah, karena dijadikan selir, ini hampir sama sih ceritanya kayak yang pertama, dijadikan selir juga ya kan. Siti Ariah ini menolak permintaan dari si juragan kaya tadi. Nah, si Siti Ariah ini melarikan diri. Cuman malangnya nasib si Siti Ariah ini, dia bertemu dengan Oi Tambah Sia. Jadi pedagang tembakau yang kaya raya juga. Nah, jadi si Oi Tambah Sia ini keturunan dari Tionghoa dan dia dikenal sebagai pria yang sangat playboy. Dan dia ini suka main perempuan Nah, melihat kecantikannya si Siti Ariah ini, akhirnya si Oi Tambah Sia ini ingin berniat untuk menjadikannya koleksi perempuan-perempuannya gitu ya kan. Nah, akhirnya si Siti Ariah ini melarikan diri lagi. Dia udah melarikan diri dari si juragan kaya, dia melarikan diri lagi dari si Oi Tambah Sia ini Nah, si
Oh tambah Sia tadi, dia nyuruh 2 orang preman, itulah anak buahnya juga ya kan, untuk ngejar si Siti Arya. Ya tau lah namanya cewek pasti larinya itu ya nggak sekencang cowok gitu ya, logikanya gitu. Nah akhirnya si Siti Arya ini dibunuh lah sama si 2 preman tadi. Habis dikejar dibunuh ya kan gue. Jadi mayatnya itu dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol itu. Berbeda sama yang pertama. Kalau yang pertama itu dia diperkosa, yang kedua dia nggak diperkosa. Jadi lebih inilah dia ya kan, yang kedua. Terus kenapa si manis jembatan Ancol ini gentayangan? Yang katanya menurut cerita-cerita orang, dia gentayangan karena dia pengen kasih tahu keberadaan dia sama ibunya gitu. Si Mak Emper tadi gitu. Nah jadi sekarang aku bakal ceritain tentang orang-orang yang pernah bertemu sama si manis jembatan Ancol ini. Jadi yang pertama itu ada seorang pelukis. Jadi seorang pelukis ini dia awalnya berada di kawasan jembatan Ancol di tahun 1995. Di malam hari itu saat keadaan lagi gerimis, dia didatangi seorang wanita cantik yang minta dilukis. Jadi akhirnya si pelukis ini melukis si perempuan tadi ya kan. Tapi saat masih separuh yang dilukisnya, tiba-tiba perempuan ini menghilang gak tahu kemana. Terus yang kedua katanya juga si manis jembatan Ancol ini mempunyai kamar khusus di Hotel Horizon. Jadi Hotel Horizon ini nggak jauh letaknya sama jembatan Ancol. Jadi di situ manajemen hotel membuatkan kamar khusus untuk si manis jembatan Ancol ini. Terus kenapa sering terjadi kecelakaan misterius di situ? Katanya yang paling dulu ada yang paling heboh di tahun 1950-an. Di situ kata menurut cerita gitu kan, orang ini menurut cerita pengendara mobil ini melihat sesosok gadis cantik yang sampai mengalihkan perhatiannya. Jadi akhirnya dia kehilangan fokusnya lah, dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut. Oke, jadi segini aja cerita tentang si manis jembatan Ancol. Kalau misalnya ada yang salah atau kurang jelas, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa jelasin lagi gimana yang benernya, cerita yang bagusnya gitu lah ya kan. Karena aku udah baca dari beberapa sumber, aku cuma dapet ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu atau kalian yang pernah merasakan juga, kalian bisa komen di bawah tuh. Komen ya weh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wajib subscribe. Habis kalian subscribe, jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya weh. Kalau kalian nggak tekan tombol loncengnya, sama aja nanti kalian udah subscribe ya kan. Terus aku upload video baru kalian nggak tahu karena nggak ada notif masuk di HP kalian ya kan. Selanjutnya kalian juga jangan lupa untuk follow IG aku. Sini Intan Hervija _ Udah.